Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Kali ini konten kita mengulas dari Nabil Hussein yang adalah presiden klub dari Borneo Football Club Samarinda. Seperti diketahui, klub Borneo FC ini pada kompetisi liga yang lalu tahun 2022-23 menduduki posisi 4 besar, di mana juara adalah PSM Makassar, diikuti runner up Persija, kemudian Persib Bandung, dan keempat Borneo Football Club, serta yang kelima adalah Bali United. Ini sungguh prestasi buat Borneo FC, dan Nabil Hussein ini dibantu oleh pelatih dari Belanda, Peter Husra. Dan untuk target kompetisi yang akan datang ini, yang akan bergulir 1 Juli 2023, Borneo FC mentargetkan to be champion, menjadi juara. Untuk itu, Borneo FC mempersiapkan para pemain-pemainnya dan juga sudah melengkapi kuota dari pemain-pemain asingnya. Nabil Hussein Said Amin, atau lebih dikenal dengan nama Nabil Hussein, menjadi salah satu pengusaha kaya termuda di Indonesia. Selain menjabat sebagai pemilik dari Borneo Football Club, Nabil Hussein juga menjabat sebagai komisaris utama dari PT Nahusam Pratama Indonesia yang bergerak di bidang alat-alat kantor, office equipment, dan juga stationery. Pengusaha ini merupakan anak dari Said Amin, yang juga merupakan salah satu pengusaha dari Samarinda. Dan tentu saja Nabil Hussein ini mewariskan perusahaan keluarga. Dan juga Nabil Hussein, di sisi lain, Nabil Hussein juga mendirikan pondok pesantren di kawasan Loa Bakung, Samarinda, yang memiliki pesantren tingkatan sekolah dari SD hingga SMA. Salah satu prestasi yang diraih oleh Nabil Hussein sebagai pengusaha adalah mendapat penghargaan Indonesia Best Entrepreneur Award pada tahun 2014. Di bawah kepemimpinan sebagai presiden klub, Nabil Hussein menginginkan Borneo FC menjadi klub profesional. Upaya yang dilakukannya adalah dengan memiliki fasilitas lengkap dan berstandar internasional.
berita terbaru di mana Nabil Hussein mengkritik dan menyentil coach Sintayong, di mana ada 7 pemain yang tidak sama terjunkan, di mana Stefano Lillivali yang merupakan pemain dari Borneo FC hanya dipajang dan tidak bermain melawan baik pada tanggal 14 Juni dengan Palestina dan 19 Juni dengan Argentina. Tentu saja ini menjadi perhatian khususnya dari para penggemar sepak bola. Ada yang pro dan kontra tentang statement yang disampaikan oleh Nabil Hussein, dan pada kesempatan lain Sintayong telah meminta maaf karena tidak bisa memainkan semua pemain yang dari 26 pemain dipanggil untuk tandingan FIFA Matchday tersebut. Nova Arianto pun sebagai asisten coach dari Sintayong membalas dan menjelaskan bahwa batasan pengganti untuk FIFA Matchday dan itu adalah wewenang dari coach Sintayong, dan untuk menurunkan pemain adalah dari segi taktikal dan strategi dan sesuai dengan kebutuhan tim, khususnya melihat lawan-lawannya. Dan diharapkan polemik ini akan menjadi masukan khususnya bagi coach Sintayong dan juga para pemilik klub yang pemainnya dipanggil di tim nasional Indonesia. Karena beberapa waktu yang lalu pun Sintayong dengan beberapa coach dari klub Liga 1 seperti Persija, Persebaya, PSM Makassar yang belum bisa melepaskan pemainnya karena ada yang masih bermain di kompetisi seperti PSM Makassar dalam Liga Champions, Persebaya mengakhiri kompetisi, dan juga Persija yang menahan 2 pemainnya, Witan Sulaiman dan Rizky Ridho, untuk waktu seminggu untuk beradaptasi dengan Persija karena mereka sejak dikontrak belum sama sekali berlatih di tim Persija. Borneo Football Club yang dijuluki Pesut Hitam, home base-nya di Stadion Segiri, Samarinda dengan kapasitas 16.000 dan sudah dipakai sejak tahun 2014. Dan klub ini bermain di Liga sejak tahun 2014 setelah Nabil Hussein mengakuisisi klub Persiba Super Bangkalan pada tanggal 7 Maret 2014, dan pada tahun 2015 mereka berlaga di Indonesia Super League berstatus sebagai klub profesional. Pusamania adalah nama panggilan untuk para pendukung
atau supporter dengan warna kebanggaannya adalah orange. Dan tentu saja Nabil Hussein yang terakhir mereka menduduki posisi 4 besar dalam klasemen kompetisi Liga 1 BRI tahun 2022-23 dengan pelatih dari Belanda Peter Hoekstra yang adalah seorang pelatih dan juga mantan pemain sepak bola asal Belanda dan pernah menjabat sebagai direktur teknik untuk tim nasional sepak bola Indonesia pada tahun 2014-2015, dan tentu saja prestasi dari Borneo masuk 4 besar, suatu prestasi yang sebelumnya mereka hanya pernah menjadi runner-up di Piala Presiden tahun 2017 dan 2022 dikalahkan oleh Arema Malang. Adapun klub Borneo yang dikapteni oleh pemain naturalisasi Diego Michels untuk tahun ini tetap diperkuat oleh Stefano Lillivali yang merupakan pemain senior, selain juga dengan Diego Michels. Adapun pemain asing Borneo untuk Liga 1 tahun 2023-2024 adalah tetap mempertahankan skornya Matheus Pato dari Brasil dan merekrut Leo Lelis, pemain dari ex-Persebaya juga asal dari Brasil. Dan itu ada untuk kuota dari ASEAN pemain Myanmar Win Naing Tun. Terus dari Asia adalah Ken Hirose dari Jepang, dan melengkapi pemain-pemain asing adalah Silverio Silva dari Portugal dan Jelly Gosselin dari Belanda. Di musim lalu Matheus Pato mampu mencetak 25 gol dari 32 laga. Pemainnya datangkan dari Daejeon Hana Citizen Korea, itu menjabat 2 gelar top skor sekaligus ya ini di Liga 1 dengan 25 gol dan Piala Presiden 6 gol. Dan Borneo FC untuk yang akan datang mengontrak kembali Matheus Pato. Nadio Argawinata, kiper yang tahun 2016 memperkuat Borneo FC dan kemudian free transfer ke Bali United tahun 2020, dan selama 3 tahun di Bali United akhirnya kembali untuk tahun 2023 ini sebagai kiper Borneo Football Club. Dan Nadio Argawinata kembali memperkuat Barito FC di kompetisi 2023-2024. Dan juga ada pemain nasional lainnya seperti Terena Buhiri, winger yang pernah memperkuat tim nasional Indonesia di Piala AFF, serta ada Fajar Fatur Rahman
yang juga sebagai top skor di SEA Games Kamboja tahun 2023 dengan mencetak 5 gol. Dan ada satu pemain asli dari Kalimantan Timur, yaitu pemain muda Taufani yang lalu telah memperkuat timnas U22. Taufani ini mewakili Borneo FC di Kalimantan Timur yang turut memperoleh medali emas SEA Games di Kamboja tahun 2023 yang lalu, setelah Indonesia menanti untuk memperolehnya selama 32 tahun, akhirnya dapat memperoleh prestasi sebagai juara di SEA Games. Satu lagi pemain yang memperkuat timnas U22 adalah Komang Teguh, yang boleh dikatakan ada 3 pemain dari Borneo FC memperkuat dan merebut medali emas di SEA Games. Selain ada Taufani Muslihudin dan Fajar Fatur Rahman. Ada beberapa pemain yang senior juga seperti Adam Alis yang pernah juga masuk di tim nasional. Dan kiranya prestasi Borneo FC yang diharapkan oleh Presiden klub Nabil Hussein dapat mencapai prestasi sebagai juara di Liga 1 2023 karena harapan selanjutnya kompetisi yang saat ini sedang dibenahi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan perwasitan yang dengan tegas-tegas wasit harus bijak dan akan memberantas mafia wasit. Kan artinya kompetisi juga akan memakai sistem VAR, video asistensi referee, yang tentu saja menaikkan kualitas kompetisi liga profesional di Indonesia. Dan itulah harapan kita, semoga klub-klub terutama di Liga 1 yang akan bergulir 1 Juli 2023 menunjukkan performa yang terbaik, sehingga dari akhir semuanya ini tentu saja akan menampilkan pemain-pemain yang berkualitas, khususnya untuk direkrut di tim nasional Indonesia. Untuk itu, bravo, God bless, Tuhan memberkati kita semua. Amin.